Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Soli Solihah? Semoga sehat dan selalu semangat. Nah, Soli Solihah, untuk matematika kali ini kita akan melanjutkan bab lingkaran. Setelah kemarin kita belajar tentang keliling lingkaran, kita hari ini akan memahami diameter, jari-jari, dan luas lingkaran. Nah, tujuan pembelajarannya apa sih? Setelah melalui kegiatan menyimak media belajar ini, diharapkan kita mampu memahami tentang diameter, jari-jari, dan luas lingkaran. Tapi sebelumnya yuk kita awali dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang kita pelajari dapat dengan mudah kita pahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Sebelumnya, kita akan melakukan kuis cepat-cepat review materi terlebih dahulu ya. Semoga dengan review ini kita akan semakin mudah memahami bab luas lingkaran ini. Nah, yang pertama kita akan mereview tentang unsur-unsur lingkaran. Tentu masih ingat dong, maka kita akan cek yuk. Boleh siapkan alat tulisnya, kemudian nanti kalian coba tulis jawabannya, dan kita akan cek apakah jawabannya betul atau kurang tepat. Yang pertama, coba dari gambar ini tentukan manakah yang termasuk jari-jari. Silahkan dilihat. Ustadz berikan hitungan 10 dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, jari-jarinya yang mana? Oke, betul sekali. Jari-jarinya adalah OA, OB, dan OC. Ini adalah jari-jarinya. Next, manakah yang termasuk diameter? Baik, Ustadz berikan waktu kurang lebih 10 detik. Silahkan dicari jawaban yang benar. Apakah garis yang termasuk diameter? Silahkan dicari. Oke, silahkan ditulis. Kalau sudah, kita akan cek. Dan diameternya adalah garis. Ya, betul sekali, garis AB. Ini adalah diameternya. Kemudian, tali busur. Manakah yang termasuk tali busur? Silahkan kalian tentukan jawabannya. Baik, kita akan cek. Tali busurnya yaitu adalah ya AC. Ini adalah tali busur. Kemudian kita akan coba review kembali manakah yang termasuk busur. Coba silahkan kalian tentukan jawabannya. Ustadz berikan waktu beberapa detik. Baik, kita coba cek manakah yang termasuk busur. Yang termasuk busur adalah AC, busur AC, busur BC atau CB, dan busur BA. Ingat, busur adalah berupa lengkungan. Dan yang berikutnya adalah juring. Manakah yang termasuk juring? Ayo, silahkan dicek, dicari. Baik, Ustadz berikan waktu beberapa detik. Oke, sudah ketemu? Coba ya, kita akan cek manakah yang termasuk juring. Ya, betul sekali. Yang termasuk juring adalah BOC, AOC, dan AOB. Nah, ini daerah. Karena juring adalah sebuah daerah dari lingkaran tersebut yang dibatasi oleh 2 jari-jari dan 1 lengkungan busur. Nah, itulah yang disebut dengan juring. Jadi ada 3. Yang terakhir, apotema. Manakah yang termasuk apotema? Silahkan ditentukan. Oke, cukup. Kita coba cek ya. Apotema adalah, ya betul sekali, garis OD dari titik pusat lingkaran menuju ke titik D. Nah, sebuah garis ini yang disebut dengan apotema. Oke, insya Allah unsur-unsur lingkaran sudah ingat semua. Selanjutnya kita akan kuis cepat-cepat tentang review materi diameter dan jari-jari. Nah, masih ingat kan? Kita coba ya. Yang pertama, jika jari-jari 10 cm, maka diameternya berapa ya? Yuk, silahkan diingat-ingat kembali. Ustadz berikan waktu beberapa detik. Kira-kira berapa ya jawabannya? Kita cek, yuk. Jadi kalau jari-jarinya 10, diameternya adalah
Yes, betul sekali, 20 cm. Berikutnya, kalau diameternya 28 cm, maka jari-jarinya berapa ya? Ingat, diameter itu lebih panjang daripada jari-jari. Maka jari-jarinya berapa ya? Yes, betul sekali, 14 cm. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Jika ada gambar seperti ini, maka tentukanlah berapa jari-jarinya dan berapa diameternya. Saya berikan waktu beberapa detik. Oke, kita coba cek and recheck. Jari-jarinya berapa ya dari gambar ini? Yes, betul sekali, 10 cm jari-jarinya. Kalau begitu diameternya berapa ya? Diameternya adalah 2 kalinya jari-jari, yaitu 20 cm. 10 kali 2, 20 cm. Yang terakhir kita akan cek. Silahkan dicoba menentukan jawabannya. Dari gambar ini, kira-kira jari-jarinya berapa dan diameternya berapa? Silahkan tentukan. Ustadz berikan waktu beberapa detik. Oke, kita akan cek. Jari-jarinya berapa ya? Kita coba cek, jari-jarinya adalah 7 cm karena 14 cm ini adalah diameternya. Jadi, jari-jari adalah setengah dari diameter. Baik, insya Allah sudah kita review tentang materi yang telah kita pelajari. Maka kalau sudah siap, kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu luas lingkaran. Teman-teman, untuk luas lingkaran ini, kata kuncinya adalah sebuah daerah. Daerah dalam yang dibatasi oleh lingkaran. Jadi luas lingkaran itu daerah dalam yang dibatasi oleh lingkaran. Kalau kita gambarkan seperti ini. Nah, daerah yang diarsir ini adalah luasnya. Jadi ada lingkaran, daerah dalamnya ini kita sebut dengan luas. Dan tepi-tepi lingkaran ini yang berwarna merah ini adalah keliling. Jadi yang di dalam adalah luas lingkaran, yang di tepi-tepinya itu mengelilingi dari daerah ini disebut dengan keliling. Insya Allah bisa membedakan kan antara luas dan keliling. Kalau sudah bisa membedakan dari segi pengertian, kita akan masuk ke rumusnya. Rumus luas lingkaran. Untuk mencari luas lingkaran, rumusnya adalah bahwa L sama dengan Pi kali R kali R. Yuk kita coba ingat. Luas lingkaran sama dengan Pi kali R kali R. Kalau kemarin keliling adalah Pi kali D, yaitu Pi kali diameter. Kalau luas lingkaran, yaitu Pi kali R kali R. Pi kali jari-jari kali jari-jari. Di mana L adalah luas lingkaran, Pi adalah 22/7 atau 3,14, tergantung dari jari-jarinya, apakah kelipatan 7 atau bukan. Kalau kelipatan 7 kita gunakan 22/7. Kalau misalkan bukan kelipatan 7, maka gunakan 3,14. Kelipatan 7 itu gimana sih maksudnya? Misalkan jari-jarinya itu 7 atau 14. Nah, 14 itu merupakan kelipatan 7. 7, 14, 21, 28, dan seterusnya yang merupakan kelipatan 7, maka P-nya kita gunakan 22/7. Kalau selain kelipatan 7, misalkan 10, 5, 6, 23, pokoknya angka-angka yang tidak kelipatan 7, maka gunakanlah 3,14. Itu untuk P-nya. Dan R di sini adalah jari-jari lingkaran. Oke, itu tentang rumus luas lingkaran. Kita coba ingat kembali, luas lingkaran rumusnya adalah Pi kali R kali R. Sebagai contohnya, contoh soal. Sebuah lingkaran mempunyai jari-jari 14 cm. Berapakah luas lingkaran tersebut? Nah, dari soal ini kita akan coba berlatih. Maka diketahui adalah R, jari-jari 14 cm. Ditanyakan adalah luas lingkarannya. Untuk menjawabnya, kita harus tahu apa sih rumus luas lingkaran.
Nah, kita masih ingat kan rumus luas lingkaran tadi? Yang pertama, langkahnya yaitu kita tulis luasnya terlebih dahulu. Luas sama dengan pi kali R kali R. Setelah itu, kita akan menguraikan masing-masing dari nilai-nilai ini. Kita akan tahu nilai R adalah 14, maka kita akan masukkan jari-jarinya adalah 14. Jari-jari yang di sini juga 14. Nah, untuk pi kita akan tentukan setelah kita tahu R-nya itu kelipatan 7 atau bukan ya. Kita lihat 14 itu kelipatan 7 bukan. Cara mengeceknya adalah kita lihat kita bisa bagi nggak dengan angka 7. Kalau bisa berarti itu kelipatan 7. 14 bagi 7, oh 2, berarti ini merupakan kelipatan 7. Maka pi-nya kita gunakan 22/7 untuk mempermudah kita dalam menghitungnya. Setelah seperti ini, langkah selanjutnya yaitu kita akan menghitungnya. Cara menghitungnya adalah kita bisa dengan cara dicoret. Coret antara pembilang dengan penyebutnya. Kita akan sederhanakan. Jadi 14 dengan 7 bisa disederhanakan nggak? Ya, bisa, sama-sama dibagi 7. Nah, dicoret itu sama-sama dibagi. 14 dibagi 7 hasilnya 2. 7 bagi 7 hasilnya 1. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, maka apakah 2 bisa dicoret dengan 22? Tidak, ini sama-sama pembilang. Karena ingat, 14 itu kan tadinya 14/1, maka 14 itu posisinya sebagai pembilang. Jadi ketika sudah berhasil menjadi 2, itu tidak bisa disederhanakan dengan 22. Kalau sudah seperti ini, maka kita tulis saja 22 kali 2 kali 14, dan kita akan hitung dengan perkalian bersusun. 22 kali 2 44. 44 kali 14 adalah 616 cm persegi. Ingat, untuk luas ditambahkan persegi di sininya ya, atau kuadrat. Itu adalah satuan dari luas. Baik teman-teman, itu tadi contoh soal yang pertama. Supaya kita lebih memahami tentang luas lingkaran ini, kita coba perhatikan contoh soal yang kedua. Contoh soal kedua, diketahui ada gambar lingkaran seperti yang ditunjukkan dengan gambar di samping. Seperti ini gambarnya. Pertanyaannya adalah tentukan luasnya. Nah, cara menyelesaikannya kita harus tahu di soal ini diketahui apa sih? Maka kita tulis dulu saja, diketahui adalah D sama dengan 20 cm. D itu apa ya? D itu adalah diameter. Jadi kita harus tahu 20 cm ini apakah diameter atau jari-jari. Cara menentukannya kita lihat garisnya. Garisnya adalah dari tepi lingkaran sebelah kiri melintasi atau melewati titik pusat lingkaran, terus menuju ke tepi lingkaran sebelahnya lagi. Maka kalau seperti ini adalah diameter. Terus bagaimana kalau jari-jari? Jari-jari itu adalah dari titik pusat lingkaran menuju ke salah satu tepinya saja. Jadi menuju ke salah satu tepinya, ini adalah jari-jari. Maka 20 cm ini kita masukkan ke diketahui adalah diameter. Kalau sudah, kita lihat ditanyakannya adalah luas lingkaran. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Kita jawab. Langkah pertama, kita harus tahu dan kita harus ingat rumus luas lingkaran. Seperti yang sudah diulas tadi. Luas lingkaran adalah pi kali R kali R. Nanti kita akan masukkan pi-nya apakah 22/7 atau 3,14 tergantung dari R-nya. Nah, Ustadz di sini kan diameter. Di sini kok jari-jari, apakah kita masukkan saja di sini 20? Bukan seperti itu, tapi kita bisa mencari tahu jari-jari dari diameternya ini. Apakah ada hubungannya antara jari-jari dan diameter? Ya, ada. Jari-jari itu adalah setengah dari diameter. Maka kita bisa mencari jari-jarinya bahwa R sama dengan 10 cm karena jari-jari adalah setengahnya dari diameter. Maka setengahnya dari 20 adalah
10 cm. Kalau sudah dapat R-nya, kita masukkan. R-nya atau jari-jarinya adalah 10 cm dan 10 cm. Sekarang kita lihat 10 itu kelipatan 7 atau bukan ya? Bukan, ya betul sekali. Maka karena ini bukan kelipatan 7, kita menggunakan pin-nya adalah 3,14 untuk memudahkan kita menghitungnya. Kalau sudah seperti ini, maka kita hitung seperti biasa. Kita bisa menghitungnya dari yang termudah dulu, yaitu 10 kali 10. 10 kali 10 adalah 100. Maka bisa kita tulis 3,14 dikali 100. Dengan cara bersusun, kita bisa menentukan bahwa hasil perkalian 3,14 kali 100 adalah 314 cm persegi. Nah, ini adalah luas lingkarannya. Insya Allah paham kan teman-teman? Insya Allah jika kita sudah paham, kita akan mencoba ke latihan soal mandiri. Tetapi jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan bisa WA ke Ustadz Ustazah pengajarnya, atau kalian bisa mengulang kembali video pembelajaran ini. Nah, jika sudah paham, kita coba yuk latihan soal mandiri ini. Silahkan kerjakan soal di buku paket halaman 68, soal nomor 1 bagian C dan nomor 2 bagian B. Jadi ada 2 soal. Silahkan kalian coba kerjakan di buku tulis beserta caranya. Kalau sudah, difoto dan kirimkan ke Ustadz Ustazah pengajarnya. Nah, jika kalian sudah menyelesaikan 2 soal ini, yaitu yang di halaman 68, kalian bisa menyelesaikan soal tantangannya. Soal tantangan ini tidak wajib dikumpulkan. Tujuannya untuk mengukur kemampuan kalian dalam memahami diameter, jari-jari, dan juga luas lingkaran. Insya Allah manfaatnya juga kembali ke kalian. Tantangannya yaitu, carilah di sekitar rumahmu satu benda berbentuk lingkaran, boleh apa saja. Kemudian kalian cari penggaris dan ukur diameter atau jari-jarinya. Setelah ketemu diameter atau jari-jarinya, kalian tentukan luas benda tersebut dengan cara rumus luas tadi. Kalian masukkan diameter atau jari-jarinya. Insya Allah jika kalian paham, manfaatnya kembali ke kalian sendiri. Oke teman-teman, mungkin itu saja untuk pembahasan tentang luas lingkaran, diameter, dan jari-jari di pertemuan kali ini. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.